Halo Tom, apa kabar lo? Ya nih, gua bentar lagi tajir nih, main kripto gua sekarang. Lo nggak kan? Lo katro. Emang bisa lo main kripto? Ya bisa lah, gampang. Yang pasti gue sekarang naro banyak banget di satu koin yang lagi rame-ramenya sekarang. Yakin? Ya yakin lah, pinteran gue kok kayak gini sih. Lu tuh gak visioner. Yang pasti gue untung banyak, gue bagi-bagi ntar ya. A few moments later. Aduh, ya hilang nih. Aduh, kenapa muka lu? Kusut amat. Ya, hilang duit gue bro, kismin nih. Aduh. Kan udah main kripto, kaya katanya. Iya, gara-gara ini. Nah, gue bilang juga apa? Sebagai pemula harus pelan-pelan. Mau tahu nggak nih cara aman untuk belajar kripto dari teman gue yang satu ini? Apa ketertarikan anak-anak muda atau milenial sama kripto? Ada nggak sih bentuk kekhawatiran dari lo juga melihat volatilitas, awareness dan juga interest dari mereka-mereka ini untuk terjun di sini? Yes, memang kekhawatiran pasti ada ya. Biasanya kan berharap untung besar gitu kan, atau cuan maksimal lah istilahnya gitu. Tapi ada juga yang akhirnya malah keseret dan rugi gitu ya. Pas rugi akhirnya berteriak gitu. Nah makanya selalu saya sih suggest gitu kalau bisa selalu membagi dua porsinya gitu. Misalnya kita punya Rp100.000, Rp50.000 untuk trading, Rp50.000 untuk invest. Jadi kita pisahin. Nah yang Rp50.000 ini barangnya berbeda atau tokennya atau koinnya berbeda dengan apa yang kita invest. Long term, short term gitu exactly. Jadi terbagi dua. Di sisi lain melihat potensi yang tadi Tommy bilang ini sebenarnya kan growth-nya sangat signifikan gitu ya. Kami ini bersama teman-teman berpikir bahwa tidak semua orang itu memiliki passion di trading gitu. Dan juga kan tidak mudah ya, membutuhkan mental yang kuat. Apalagi kalau di saham kita ada berhentinya Tom. Bagaimana orang-orang sekarang kan kayak di pemberitaan gitu ya. Yang paling gede itu cuma dari sisi impact negatif dari sebuah investasi. Kalau kita mundur lagi ngomongin saham, gue tuh tiap kali ada tuh membacakan berita si A melaporkan ke polisi karena terlibat dalam misalnya investasi bodong gitu bahasanya ya. Nah lu melihat dengan adanya kripto sekarang, apalagi interestnya orang begitu banyak, akan lebih bahaya ke arah situ atau justru yang kali ini nih kayaknya lebih enak nih karena dari sisi transparansi kan lu bilang tadi kan bisa peer to peer, informasinya juga dari performance base dari company pun terlihat di sini. Nah menurut lu gimana? Ini basically lebih transparan sih memang. Lebih transparan dan it's basically public ledger gitu ya. Public ledger yang ya kalau emang saldonya nggak ada nggak bisa saya transfer ke Tommy gitu. Begitu juga transfer ke siapapun. Jadi memang terlihat jelas dan lebih transparan. Tapi mengenai potensi penipuan ya selalu ada lah Tom. Kemarin ini aja ada yang DM gue ada kali 3-4 orang gitu ya. Pakai foto gue terus udah gitu menggunakan nama toko kripto. Iya saya udah store nih mas gitu. Store apaan ya sebenarnya? Apaan? Ya saya ketipu dong ya Allah. Saya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bilang turut prihatin deh gitu. Jadi ya penipuan ya selalu ada. Tetap harus waspada. Kembali ya cek berbagai macam hal ya. Karena sekarang di Telegram lah, di sosial media atau dimanapun gitu ya, di WhatsApp grup dan lain sebagainya banyak juga kan penipuan-penipuan yang di SMS dan lain sebagainya. Jadi ya kita harus tetap lebih waspada dan juga cek berkali-kali kalau bisa cross check, double check ke nomor telepon yang bisa dihubungi atau email yang terverified gitu ya, yang bisa kita tanyakan informasi sejelas mungkin. Diperkirakan tingkat kepemilikan kripto global rata-rata mencapai 3,9%. Dengan lebih dari 300 juta pengguna kripto di seluruh dunia dan lebih dari 18.000 bisnis telah menerima pembayaran melalui cryptocurrency. Indonesia berada di peringkat 30 besar di bawah Malaysia dan Vietnam. Berdasarkan data administrasi kependudukan per Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia berjumlah 272 juta. Hal ini dapat diartikan dengan tingkat penyerapan kripto saat ini bahwa kurang lebih 2,7% penduduk Indonesia telah memiliki kripto.
Melihat hasil ini, terlihat bahwa peluang aset kripto di Indonesia bisa berkembang dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Pertumbuhan startup fintech kripto juga berkembang pesat di Indonesia. Sebut saja Toko Kripto, Rekeningku, Luno, Koinku, Thrift, Upbit, Pintu, Zipmax, dan Indodax menjadi pemain utama aplikasi investasi kripto yang sudah terdaftar di Bapepti. Indodax, salah satu pionir aplikasi investasi kripto pada Februari 2022, mengumumkan telah memiliki 5 juta keanggotaan usai 8 tahun berdiri sejak tahun 2014 dengan nama awal bitcoin.co.id. Sebelum kita bahas kriptonya nih, boleh nggak cerita nih, Oscar, dulu awalnya kok saya baca skeptis dengan yang namanya Bitcoin gitu. Tapi ternyata justru dimulai dari situ gitu. Dari skeptis itu malah akhirnya terjun langsung dan menjadi pionir di dunia Bitcoin. Boleh nggak cerita tuh, Oscar? Ya, kalau dulu kita lihat sejarah Bitcoin tahun 2012 itu kan mirip seperti sekarang ya. Jadi waktu tahun 2009 pertama kali Bitcoin keluar, tiba-tiba pertama kalinya diciptakan ada mata uang digital yang menyentuh harga $1 US dollar. Nah, kemudian orang ramai banget bicarain tentang Bitcoin. Tahun 2012 waktu saya kenal itu Bitcoin mulai bernilai berapa puluh dolar per satu Bitcoin. Sama seperti sekarang, orang pada ramai bicarakan Bitcoin mencapai berapa ratus juta rupiah. Nah, kalau saya dulu kan bicarakan Bitcoin mencapai 1 juta rupiah. Nah, orang selalu pertama kali kaget, wah jangan-jangan sudah nyentuh 1 juta rupiah turun nih, nanti jadi 10.000 rupiah lagi, lain sebagainya. Makanya saya juga dulu awalnya agak skeptis kan. Tapi setelah saya pelajari teknologinya, saya baru memahami bahwa ternyata blockchain itu bukan cuma tentang naik turunnya harga, tapi tentang teknologi, bagaimana sebuah teknologi ini akan mereshape seluruh teknologi besar di belakangnya untuk pada akhirnya semua akan terjadi peer-to-peer yang terdesentralisasi. Ada beberapa hal juga tidak mengerti, saya nih harus baca apa dulu ya setidaknya ya gitu. Kalau di saham itu kan ada fundamentalnya, misalnya aksi korporasi, kemudian kebijakan negara, atau hal lain yang sifatnya lebih teknikal gitu di bursanya sendiri. Nah, kalau di kripto, itu apa saja tolak ukur yang harus dipelajari oleh orang begitu masuk dalam? Kalau di kripto itu agak susahnya untuk menghitung fundamentalnya. Kalau di saham itu menghitung fundamental saham kan agak gampang tuh. Ya, karena ada angka buku keuangannya, lain sebagainya. Sedangkan kalau kripto itu sama seperti kita menghitung dasar fundamental komoditas emas dan perak. Itu kan agak susah, karena yang dihitung adalah biaya eksplorasi. Kemarin sempat heboh ya, ada beberapa lembaga ataupun lembaga pemerintah yang mengatakan bahwa kripto itu haram di Indonesia. Nah, pendapat dari Oscar seperti apa? Kalau kita lihat aturan daripada yang haram itu kan yang menyatakan MUI ya. Ya. Di MUI sendiri sebenarnya menyatakan kripto itu nggak benar-benar haram sih. Karena kalau kita perhatikan fatwa yang keluar, fatwa kripto itu dibagi menjadi 3. Kalau apabila digunakan untuk pembayaran, itu melanggar Undang-Undang BI, oleh karena itu ditetapkan sebagai haram. Yang kedua, apabila kripto ini tidak dasarnya nggak jelas, maka dianggap haram. Sedangkan yang ketiga adalah apabila kripto ini punya dasar fundamental yang jelas dan sesuai dengan silah ya, aturan daripada muslim, itu maka dianggap sebagai halal. Apa sih strategi bagi para pemula, terutama untuk melihat jenis-jenis kripto yang mereka hadapi saat ini? Apa misalnya tips-tips yang harus mereka lakukan untuk memulai misalnya? Kalau ditanya tipsnya, saya cuma menyarankan lebih baik Bitcoin dan Ethereum. Jangan token-token yang lain. Kenapa? Karena untuk pemula biasanya yang harus dipahami, token-token yang lain itu mempunyai likuiditas yang lebih kurang dibandingkan Bitcoin dan Ethereum. Sehingga kadang-kadang ada masa di mana token-token lain itu akan harganya naik turunnya lebih cepat dibandingkan Bitcoin dan Ethereum. Yang satu hal yang harus dipelajari adalah kripto itu teknologi terus berkembang. Jadi kita kalau emang sudah mau masuk ke teknologi kripto, kita harus sering membaca.